Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo siswa-siswi kelas 4, jumpa lagi di channel pendidikan Farman Yuswa, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Di video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama. Di lingkungan kita banyak terdapat tumbuhan seperti sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan memberi pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan menjadi benih lagi. Selanjutnya, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Ayolah anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut?
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau disebut dengan kulit padi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia adalah menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Cara yang ketiga untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia adalah menjaga saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang sangat besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Bacalah teks berikut. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak yang digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Pak Guru. Kita lanjutkan pembelajaran kita di video selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.